Assalamualaikum, selamat sore sahabat. Kita sedikit bicara tentang lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu tergantung dari kemana obah lisannya itu. Tuhan memberikan nikmat kepada kita berupa lisan, berupa lidah, berupa mulut. Dan Tuhan beri kebebasan kepada mulut kita untuk berucap apapun, untuk berkata apapun, baik yang positif maupun yang negatif. Tuhan berikan kepuasan di dalam hati kita berawal dari lisan. Tidak hanya yang positif, kita punya ilmu. Lisan sebagai penjembatan transfer ilmu. Kita bisa membagi ilmu, kita senang, kita bersyukur, kita puas. Tapi di sisi lain, ya, di sisi kirinya, kita emosi. Kita jengkel, kita tidak suka dengan orang, kita berghibah, kita memfitnah, kita mengumpat, kita mencaci, memaki, dan karena cacian dan makian itu kita puas. Nah, yang jadi titik poin adalah coba kita menunduk sejenak. Selama hayat kita, selama hidup kita, lisan kita, mulut kita lebih banyak kita gunakan untuk apa? Untuk hal yang positif atau negatif, lebih banyak berzikirnya atau mengeluhnya, lebih banyak mengumpatnya, ya, atau lebih banyak berkata-kata positifnya, lebih banyak memberikan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang manfaat, atau lebih banyak kata-kata yang mencaci maki. Coba kita menunduk sejenak. Karena ini penting. Zaman sekarang banyak orang pinter, banyak para ahli, dan orang pinter para ahli itu mentransfer ilmunya juga salah satunya melalui lisan. Namun zaman sekarang jarang sekali orang yang bisa dengan kuat menahan lisannya untuk tidak komentar. Karena zaman sekarang apa-apa itu dikomentarin. Hak siapapun, hak manusia untuk komentar, untuk berkata, untuk berkalimat dalam hal apapun. Tapi sebagai makhluk spiritual yang baik, sebagai manusia yang hakiki, alangkah lebih baiknya kita berbicara, kita berkata sesuai dengan kapasitas kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian suka mencaci maki dan puas dengan caci maki itu. Ketika kita tidak suka, kita caci maki. Ketika kita tidak senang, kita caci maki. Ketika kita tidak puas dengan sesuatu, kecewa dengan sesuatu, mengumpat, mengeluh, mencaci maki, dan seterusnya. Maka mari kita menjadi manusia yang pandai menjaga lisan, manusia yang pandai menjaga sikap. Alangkah lebih baiknya ketika kita tidak perlu mengucapkan kata-kata, kita diam. Atau kalau perlu ketika kita ingin berkata, ketika kita ingin mengucap, kita bisa berpikir dulu, kita bisa mengontrol dulu, apakah perkataan saya ini positif, apakah perkataan saya ini membawa manfaat atau tidak. Jangan sampai kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, kita dikenal sebagai orang yang suka mengumpat, kita dikenal sebagai orang yang pedas ucapannya, mudah menyakiti hati orang, mudah menyinggung hati orang, mudah menyinggung perasaan orang. Jangan sampai, naudzubillah. Maka jadilah orang yang lebih banyak diam dan lebih banyak mendengarkan. Kalaupun kita harus berkata-kata, kalaupun kita harus bicara, bicaralah sesuai dengan konteks dan kapasitas kita. Kalaupun kita harus bicara, kalaupun kita harus berkalimat, berkalimatlah dengan baik, dengan positif. Nah, apalagi sekarang era global. Sekarang ialah sosial media, di mana semua orang bisa mengungkapkan perasaannya melalui sosial media. Kalau dulu mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang bukan cuma mulutmu harimaumu, ya, jarimu harimaumu. Jadi jari ini adalah harimaumu. Maka yang dimaksudkan lisan di sini dalam saya ngomong di sini konteksnya bukan hanya lisan mulut, tapi lisan jari ketika kita bermain sosial media. Karena zaman sekarang tiada hari tanpa status,
ya kan? Semua orang ya punya sosial media. Banyak orang yang bahkan memang mendeklarasikan dirinya sebagai aktivis sosial media atau pengamat sosial media, pelaku sosial media dan seterusnya. Melalui sosial media ya, melalui lisan jari kita bisa menarik pembeli. Tapi di sisi lain ketika kita salah membuat status, ketika kita salah membuat komentar, bukan menarik pembeli tapi menarik pembenci. Nah, makanya sahabat sekalian, di era yang serba terbuka ini, semua sekarang dibuka. Ya, ilmu dijentrek di mana-mana. Kita mau belajar apa saja di internet itu ada. Cuman permasalahannya adalah kita harus belajar melalui jalur atau jalan yang benar. Oke, kita kembali ke lisan. Jadi seperti itu sahabat sekalian. Mari kita bersama-sama menjaga lisan kita. Mari kita bersama-sama menjaga ucapan kita. Jangan sampai kita mendapatkan predikat yang mudah mengucapkan kata-kata kotor, mudah mengumpat, mudah menghina. Karena sebenarnya apa yang kita ucapkan, kalau di teori law of attraction itu, apa yang kita ucapkan itu adalah doa buat kita. Ketika kita mengumpat, sebenarnya kita sedang mengumpat diri kita. Ketika kita berkata kotor, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita untuk kotor. Ketika kita menghina, ketika kita menghibah, sebenarnya kita sedang menelanjangi, melucuti, mengotori diri kita. Sebaliknya ketika kita berkata baik, ketika kita berkata positif, ketika misalnya kita melihat tetangga kita beli mobil baru, kita ikut senang. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil. Alhamdulillah ya Allah. Semoga aku atau saya mendapatkan rezeki yang sebagaimana tetangga saya dapat. Kalaupun bukan aku, semoga anakku kelak juga akan bisa membeli atau mendapatkan mobil yang seperti itu atau mungkin lebih bagus. Jadi ada banyak kalimat yang bisa kita jadikan luapan. Ya. Dengan kalimat kita bisa bersyukur. Dengan kalimat kita juga bisa kufur. Ya. Dengan kalimat ya kita bisa tasamuh, bisa menghormati. Dengan kalimat kita bisa rendah hati, kita bisa rendah pikiran kita. Tapi dengan kalimat kita bisa tinggi hati. Jadi ucapan kita akan selalu dinilai oleh siapapun. Jangan pernah menjadi orang yang taunya hanya kejelekan orang. Taunya hanya orang suka bicara kotor, suka berkata kotor, suka menyinggung. Tapi kita tidak pernah menilai, mengaca diri sendiri. Saya pun demikian. Barangkali banyak kata-kata saya, kalimat-kalimat saya, sesuatu yang keluar dari mulut saya yang barangkali menyinggung. Maka sebagai alternatifnya, sebagai bahan introspeksi kita setiap malam sebelum kita tidur, yuk coba kita sejenak kita renungkan apakah perkataan kita dalam sehari ini kira-kira lebih banyak bermanfaat atau lebih banyak mudaratnya. Kira-kira dalam sehari ini ada nggak perkataan saya menyinggung orang? Ada nggak perkataan saya yang menyakiti orang, walau sekata pun? Nah, alangkah sangat bijaknya jika setiap hari menjelang tidur kita sempatkan waktu untuk sekedar introspeksi seperti itu. Nah, demikian pun sebaliknya, ya kan? Ada nggak dalam sehari ini orang yang mengecewakan saya, orang yang mengasari saya, orang yang menyakiti saya dengan kata-katanya? Maka kalau kita yang disakiti, kalau kita yang dikecewakan, doakanlah, ya kan? Ya Allah atau ya Tuhan, tadi ada si A bersalah sangka kepada saya, kemudian dia meluapkan emosinya, mencaci maki saya, mengumpat saya, mengata-ngatai saya. Ya Tuhan, bukalah hatinya, luluhkanlah hatinya. Jikalau saya salah, saya bersedia minta maaf. Mohon bukalah pintu maaf untuknya. Namun di sisi lain, mohon bukalah hatinya untuk introspeksi, sehingga di kesempatan berikutnya atau besok ketika saya bertemu dengan dia,
dia baik dengan saya, dia ramah dengan saya, dia senyum dengan saya. Ya. Sebenarnya di dalam doa itu semuanya bisa selesai. Di dalam doa itu semuanya bisa selesai. Tinggal kita mau ndak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sahabat sekalian, mari saya mengajak bersama-sama semua saja pandai-pandailah menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita menjadi lisan yang mendapatkan predikat mudah menyakiti, mudah menyinggung, apalagi lisan kita mengucap kata-kata kotor, perkataan kotor, ghibah, fitnah, dan seterusnya yang kemudian justru menjadi bala buat kita. Ingat, apa yang kamu ucap, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, itu keluar dari mulutmu dan diproses oleh alam semesta yang kembalinya kepada diri. Sebagaimana teori ketika kita melempar batu atau kerikil ke air, maka air itu akan membentuk gelombang. Nah, setelah sampai di tepi, gelombang itu akan kembali ke tengah. Seperti itulah kira-kira perumpamaan kata-kata. Seperti itulah kira-kira perumpamaan kalimat yang keluar dari mulut kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.